Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada mahasiswa mata kuliah Retorika, jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional. Eh, Pada pertemuan keempat kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengumpulkan tugas pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan keempat kali ini, saya akan meneruskan, materi yang telah kita bahas, pada minggu kemarin, yaitu tentang storytelling. Eee, jadi, eee, hal penting dalam storytelling, sudah saya jelaskan. Yang pertama kontak mata, mimik wajah, dan gerak tubuh. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah, suara. Suara bisa menjadi salah satu, ciri khas seseorang dalam berbicara. Salah satu contohnya, ketika Anda sering, mendengarkan, eee, penyiar radio, misalkan, eee, kita ambil contoh, suara yang khas, dalam penyiaran radio, misalkan, Desta, Indy Barens, Nikta Gina, atau yang lain misalkan Gofar Hilman dan lain sebagainya. Ketika Anda mendengarkan suara-suara mereka dan Anda, tidak melihat, kemudian Anda melihat orangnya, itu Anda akan mengetahui, oh ternyata, suara tersebut, adalah suaranya si A. Nah, jadi, suara itu sangat, ciri khas sekali, dan atas ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, ya memang, suara itu berbeda-beda meskipun ada, sedikit kemiripan. Eee, Tidak rendahnya suara yang diperdengarkan dapat digunakan pendorong untuk membawa audiens merasakan situasi dari cerita yang didongengkan. Pendongeng akan meninggikan intonasi suaranya untuk merefleksikan cerita yang mulai memasuki tahap yang menegangkan. Pendongeng profesional biasanya mampu menirukan suara-suara dari karakter tokoh yang didongengkan. Misalnya suara ayam, suara pintu yang terbuka, dan lain sebagainya. Jadi, eee di sini yang dimaksud adalah the real, storyteller atau, pendongeng yang, zaman waktu saya kecil itu mungkin seperti, Ria Enes, dengan bonekanya bernama Susan itu. Jadi mereka itu adalah, khas suaranya, dan bisa menirukan berbagai suara. Bahkan, karya Enes itu bisa menyuarakan, berbagai macam suara, ya seperti suara hewan, suara, pintu terbuka, dan lain sebagainya. Atau juga saat ini, ada yang namanya itu, doubler, eee, peniru suara. Atau doublage. Doublage itu doubler, ya mereka, bisa menirukan, suara tokoh-tokoh, di dalam satu karakter film. Dan dalam retorika itu biasanya, ketika seseorang motivator atau tokoh publik atau siapapun bisa menirukan suara lain, itu merupakan suatu kelebihan tersendiri, gitu. Nah, kemudian kecepatan. Pendongeng harus dapat menjaga kecepatan atau tempo pada storytelling, agar kecepatan yang dapat membuat anak-anak menjadi bingung ataupun terlalu lambat sehingga menyebabkan anak-anak menjadi bosan. Tempo dalam berbicara itu merupakan salah satu, eee, yang membuat pendengar atau audiens itu merasa jelas, bahkan kebingungan. Saya pribadi, menurut,
beberapa teman asing saya yang waktu itu kita tergabung dalam, eee, Erasmus, jadi komunitas mahasiswa Eropa, ketika saya berbicara bahasa Inggris, eee, at mereka selalu, menekankan ke saya, eee kamu pelan-pelan, karena ketika kamu berbicara bahasa Indonesia dengan teman kamu itu sangat cepat dan kita pun tidak mengerti. Namun hal itu saya rasakan juga ketika saya mendengarkan beberapa teman saya seperti orang Prancis, orang Belanda, dan orang Eropa lain ketika mereka berbicara pun menurut saya sebagai orang Indonesia yaitu sangat, cepat. Namun, dari hikmah tersebut saya mengambil kesimpulan bahwasanya, eee, profesor saya, Mehmet Hakizudin itu, ketika di Jerman berkata bahwasanya, eee, perkataan apa yang keluar dari lisan kita, dari lidah kita, itu merupakan cerminan apa yang ada di dalam hati dan otak kalian. Jadi berhati-hatilah. Jadi ketika, saya mendengarkan juga sebuah pengajian Profesor Dokter Quraisy Shihab. Jadi memang salah satu kelemahan, seorang public speaker itu adalah, eee, intonasi yang membuat bingung masyarakat. Jadi terkadang kita mendengarkan ada satu orang motivator yang baik namun terlalu cepat. Ada juga satu orang motivator yang baik, tapi dia terlalu lambat dalam menjelaskan. Biasanya kalau yang terlalu cepat karena dia sudah menguasai. Namun bagi yang pelan, biasanya dia memikirkan apakah yang dia katakan itu benar atau tidak, berdasarkan fakta atau tidak. Jadi ada satu pengalaman pada diri saya. Waktu itu saya pernah mendengarkan seorang, yang disebut sebagai, eee peneliti Timur Tengah di Indonesia, bahkan ahli bidang Timur Tengah. Ketika saya berpikir ahli bidang Timur Tengah, berarti dia harus menguasai bahasa Arab, bahasa Turki, bahasa Persia, bahasa Ibrani, bahasa Suryani, bahasa Babilonia, bahasa Koptik, dan bahasa-bahasa lainnya. Dan dia harus menguasai geografi, dia harus menguasai apapun tentang Timur Tengah. Nah, ketika itu, beliau yang cukup saya percaya dan kompeten di bidangnya, berbicara, cukup cepat. Dan waktu itu saya sempat, bertanya-tanya, dan mengajukan pertanyaan kepada beliau, berapa ribukah, kosakata bahasa Arab yang masih digunakan dalam bahasa Spanyol saat ini. Hal tersebut saya tanyakan karena satu, waktu itu saya, akan mengisi sebuah seminar di kota Madrid yang berkenaan dengan, pengaruh, eee, Arab dan Islam di, Spanyol. Nah kemudian, teman saya ini dia menyebutkan bahwasanya ada sekitar 3.000 lebih, dan saya pun mengambil kesimpulan karena saya percaya dengan beliau, saya ambil 3.000 kosakata itu ada di dalam bahasa Spanyol. Nah ternyata ketika saya bertemu dengan salah seorang profesor di Universidad de Nebrija di, salah satu, universitas yang, concern kepada, bahasa Spanyol dan beberapa pengaruhnya, akhirnya salah seorang profesornya bernama Profesor Martinez berkata kepada saya bahwasanya, pengaruh bahasa Arab di dalam bahasa Spanyol saat ini itu tidak lebih dari 1.500 kosakata. Nah, dari situ saya mulai berpikir bahwasanya public speaker, motivator, atau apapun itu harus mempunyai prinsip. Jadi
ada peribahasa Arab itu, berpikirlah dahulu sebelum Anda berbicara atau dan berbuat. Jadi ketika Anda ingin berbicara sesuai dengan teori retorika, yaitu Anda harus mengungkap fakta kebenaran. Jadi jangan sampai ketika Anda berbicara di depan ribuan orang, di depan ratusan orang, di depan publik seperti ini, di dalam Zoom seperti ini, apalagi mengajarkan kepada anak didik kalian, kalian malah nanti akan digugat teori tersebut. Dan hal itu sangat lumrah. Dahulu ketika saya S2, saya diajarkan oleh salah seorang filolog yang ahli di bidang pernaskahan. Dulu beliau pernah berkata kepada saya bahwasanya satu-satunya yang menulis dari kanan ke kiri itu hanya bahasa Arab. Nah, tapi itulah gunanya ilmu, kita bisa merevisi, bahkan kita bisa mengoreksi. Ketika saya di Turki, ada satu teman saya orang Israel dan dia menulis dari kanan ke kiri. Ternyata setelah saya telusuri, memang banyak pula kosakata bahasa Arab yang mengambil dari kosakata bahasa Ibrani, gitu. Jadi kecepatan dalam berbicara itu harus diperhatikan, harus dengan sesuai fakta yang ada. Nah, kemudian alat peraga itu banyak. Contohnya seperti saya eh, di Zoom ini terutama saya misalkan menggunakan eh, garis kuning seperti ini. Kemudian saya juga bisa menggunakan teks, misalkan itu alat peraga digital maupun non digital itu bisa dipakai di berbagai acara yang Anda berbicara di depan ratusan bahkan ribuan orang lain. Baik, kisah ya. Kemudian kisah yang kuat memerlukan plot atau alur yang kuat. Plot adalah jalan atau alur, cerita dalam novel, sandiwara, dan sebagainya. Storytelling merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari presentasi. Storytelling memberikan efek resapan dan rasa yang sama, seperti menyebutkan kenyataan sederhana, bahkan sampai membangkitkan kebahagiaan seperti menonton drama populer. Penonton dan audiens akan membalikan badan saat Anda hanya menyebutkan fakta-fakta yang kaku. Tetapi storytelling, mereka akan bertepuk tangan dan antusias. Jadi, salah satu nilai yang diberikan oleh audiens kepada motivator atau public speaker itu adalah salah satu nilainya itu yang cukup terlihat, yaitu antusias dan tepuk tangan mereka. Jadi, misalkan saya pernah mengisi sebuah seminar di Universitas Pendidikan Indonesia. Kala itu saya pernah menceritakan bagaimana Islam pernah berjaya di Spanyol saat ini. Nah, ketika saya menceritakan berbagai pengalaman saya pernah menjelajahi negara-negara Spanyol dari utara ke selatan, dari timur ke barat, bahkan sampai Portugal, bahkan sampai ke Andorra, bahkan sampai ke perbatasan Marseille di Prancis, dan mereka pun ketika melihat video yang saya perlihatkan, mereka ada suara secara bersamaan menyebut, wow. Nah, itu salah satu nilai plus untuk motivator bahwasanya audience itu interest to your presentation. Jadi tertarik dengan apa yang Anda sampaikan. Nah, ketika
ada tepuk tangan, itu nilai plus yang lebih daripada kata-kata seperti wow atau apapun. Baik, storytelling tidak dilakukan dengan menceritakan apa saja. Jika Anda mengembangkan cerita yang isinya membosankan, tidak ada seorang pun yang akan mendengarnya. Plot yang kokoh diperlukan dalam storytelling. Sebuah cerita harus memiliki plot agar dapat melesat seperti anak panah dan menghunjam hati para pendengar. Baik, dari dari perkuliahan semester kemarin di Menulis 5, saya sering memberikan berbagai tugas yang mana saya objektif bahwa tugas itu akan menunjang kepada nilai UTS dan UAS kalian. Nah, setelah saya amati kalian semua, terutama yang mengambil mata kuliah Menulis 5, itu sangat kreatif dalam membuat sebuah slide presentasi. Nah, namun apakah saya belum pernah mendengar di kelas retorika ini berbicara di depan publik. Jadi tugas Anda nanti akan saya bagikan. Sampai saat ini saya belum bisa memberikan materi yang pas untuk kalian. Tapi nanti saya akan memberikan sebuah tugas yang kalian itu akan membuat sebuah video dengan presentasi yang menarik bagi para pendengar. Karena kalau untuk pembuatan slide presentasi, baik dari gambar, dari tulisan, dari apapun, untuk tulisan saya tidak ragu lagi dengan kalian. Namun kalau untuk berbicaranya, nanti kita akan lihat pada tugas yang akan saya berikan. Nah, kemudian 8 unsur yang diperlukan untuk plot yang kokoh. Jadi tadi kita bicara plot atau alur atau jalan. Nah, sekarang ada 8 unsur yang diperlukan untuk plot yang kokoh. Yang pertama, tidak ada ketegangan. Jadi minggu kemarin saya sudah berikan cara bagaimana supaya Anda tidak tegang dan Anda bisa merasa dekat dengan audiens. Jadi ketika dulu waktu saya SMP itu saya dilatih untuk public speaking di pesantren dan senior-senior saya selalu berkata, anggap saja apa yang ada di depan kamu itu semuanya itu patung. Jadi Anda berbicara dengan patung. Gitu. Nah itu salah satu motivasi mereka untuk supaya itu saya tidak nervous, tidak tegang. Dan minggu kemarin saya ceritakan, saya ketika mengisi seminar, ketika mengisi kuliah apapun, saya selalu berdiam diri dulu sampai mereka yang merasa bahwa saya dan menyuarakan. Nah setelah itu baru saya sedikit bercanda supaya ada keakraban antara saya dan audiens. Nah baru setelah itu saya berbicara. Itu tidak ada ketegangan. Nah, kemudian ciptakan ketegangan dengan daya dengan daya konfrontasi, pertikaian antara kedua belah pihak. Jadi menyangkut yang pertama, ya kemudian yang ketiga maksimalkan ketegangan dengan daya konfrontasi. Jadi bagaimana caranya kalian memaksimalkan ketegangan dengan gaya konfrontasi? Gitu. Jadi 3 ini sudah bisa dipraktekkan seperti yang minggu kemarin dan barusan saya jelaskan. Nah, kemudian sifat tokoh harus berubah. Jadi misalkan Anda orangnya serius dalam menjelaskan sebuah materi. Nah, tapi Anda harus menurunkan tensi Anda, keseriusan Anda dengan sedikit nada bercanda. Atau misalkan Anda bertanya kepada audiens. Nah, kemudian yang kelima, jadikan semua peristiwa adalah sesuatu yang penting. Jadi waktu dalam presentasi itu sangat penting Anda perhitungkan. Saya pribadi
selalu meminta kepada moderator, kepada pembawa acara untuk mengingatkan saya 10 menit sebelum saya habis. Dan biasanya saya itu selalu meringkas semua materi saya dan mengiming-imingi bagi yang bisa menjawab, nanti akan saya beri hadiah, misalkan dari luar negeri atau dari dalam negeri, gitu. Itu akan membuat cair suasana dalam sebuah seminar atau presentasi. Nah, kemudian yang keenam, membuat masalah atau peristiwa yang terlihat remeh. Dan yang ketujuh, keberuntungan tokoh utama. 8, peran tokoh utama dalam klimaks, puncak dari suatu hal, kejadian, keadaan, dan sebagainya yang berkembang secara berangsur. Nah, kemudian, apa saja tujuan dari storytelling? Yang pertama itu menciptakan suasana tenang. Suasana senang. Suasana senang biasanya selalu membuat orang tertarik untuk mengikuti apa yang Anda bicarakan. Jadi saya sudah banyak bicara bagaimana membuat senang para audiens itu. Nah, kemudian memberi kesenangan, kegembiraan, kenikmatan, mengembangkan imajinasi para pendengar. Jadi, yang dimaksud dengan mengembangkan imajinasi para pendengar itu, misalkan Anda diundang untuk berbicara sebuah, materi tentang A, tapi Anda banyak pengalaman misalkan dalam, traveling misalkan. Nah, Anda sangkut pautkan, jadi biarkan mereka berimajinasi seolah-olah mereka itu masuk ke dalam apa yang Anda bicarakan, gitu. Dan itu salah satu strategi untuk, para pendengar itu merasa tertarik dengan apa yang Anda bicarakan. Kemudian tujuan lain dari storytelling adalah memberi pengalaman baru dan mengembangkan wawasan pendengar. Dengan Anda bercerita sesuai dengan pengalaman Anda, sesuai dengan penelitian Anda, itu akan memberikan pengalaman dan wawasan baru bagi para hadirin. Dapat memberikan pemahaman yang baik tentang diri mereka sendiri dan orang lain di sekitar mereka. Kemudian dapat memberi pengalaman baru, termasuk di dalamnya masalah kehidupan yang ada di lingkungan. Nah, ini juga sangat baik untuk untuk diberikan kepada para pendengar. Jadi saya harap Anda ini semua adalah mahasiswi yang akan segera lulus, dan saya harap mudah-mudahan nanti ketika Anda ada yang bekerja sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai guru, sebagai pendidik atau apapun, saya harap Anda dapat menularkan energi positif bagi teman-teman kalian, bagi sekeliling kalian dengan orasi kalian, dengan tata cara bicara kalian, gitu. Gitu. Jadi nanti misalkan Anda bekerja di sebuah perusahaan asing dan Anda diharuskan untuk berbicara, manfaatkan hal itu sebagai sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain, dan juga Anda memberikan energi yang positif berdasarkan fakta yang ada dan terutama tidak mengada-ngada. Nah, tujuan lain adalah pendengar belajar berbicara dalam gaya yang menyenangkan serta menambah pembendaharaan kata dan bahasanya. Kita sebut nama misalkan Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil itu dikenal sebagai salah seorang motivator yang bisa memainkan kata-kata.
Jadi Anda dapat cek di halaman resmi Facebook, Instagram, Twitter, dan halaman-halaman resmi lainnya bahwasanya dirinya itu sangat pintar untuk memainkan kata-kata. Dan permainan kata-kata itu Anda akan dapatkan dari seringnya Anda membaca sesuatu, misalkan baca buku, baca berita, dan lain sebagainya. Saya pastikan kemahiran Anda menulis, kemahiran Anda berbicara, itu berdasarkan kemahiran Anda membaca. Mau tidak mau, percaya tidak percaya, itulah yang terjadi. Contoh, ketika saya menulis seminar internasional dan saya menulis disertasi di Turki waktu itu, jurusan saya adalah jurusan sastra Arab. Nah, di jurusan sastra Arab itu dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Turki. Kemudian kamusnya bahasa Inggris, yang ada di otak saya adalah bahasa Indonesia, dan bahasa ibu saya adalah bahasa Sunda. Susah, sangat susah. Tapi saya nikmati, saya jalani, dan saya syukuri. Ya, memang itulah pengaruh terbesar saya sampai saat ini. Dengan membaca, saya bisa berbicara dengan baik dalam bahasa Turki, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Sunda, dan bahasa lainnya. Baik. Nah, kemudian tujuan lainnya yaitu melatih daya tangkap dan daya konsentrasi para pendengar. Nah, kalian harus melihat dulu, kalian harus menyerap dulu siapa yang kalian ajak bicara terlebih dahulu. Misalkan kalian berbicara di depan anak-anak SD, TK, SMP, SMA, lalu kalian berbicara tentang kesusastraan Indonesia yang cukup rumit untuk dikaji. Nah, itu Anda harus mempelajari terlebih dahulu apakah mereka bisa. Jadi pengalaman saya saat ini, saya pun ketika mengajar pertama kali di Indonesia, saya mengajar di UI, kemudian saya mengajar di Unpad, di Paramadina, di BINUS, bahkan di UNAS. Ketika saya pulang ke Indonesia baru sekitar 1-2 bulan, jadi saya ketika melihat kualitas mahasiswa S1 dan S2 khususnya, saya melihat kok kualitas mereka seperti ini. Ternyata setelah saya renungi beberapa saat, nah ternyata saya itu saya sadar diri bahwasanya mereka tidak bisa disamakan dengan saya yang lulusan S3 dan pengalaman saya cukup banyak di dunia akademik, bahkan di dunia nasional maupun internasional. Jadi saya harus menurunkan kapasitas saya setara dengan mereka. Karena apa? Karena saya pun lulus S2 tahun 2010. Nah, kira-kira saya harus berbicara dengan anak S2 itu sekitar tahun 2010 lalu. Gitu. Nah, itulah gunanya salah seorang tenaga pendidik, motivator, bahwasanya kita tidak bisa menyamakan diri kita dengan orang lain. Nah, kemudian storytelling juga melatih daya pikir dan fantasi pendengar. Dan yang terakhir adalah menanamkan nilai budi pekerti. Ingat, kalian adalah mahasiswa. Mahasiswa, maha itu besar, siswa itu pelajar. Pelajar yang sudah besar, pelajar yang sudah dewasa. Anda sudah dewasa, Anda sudah bisa memilih mana yang baik, mana yang benar. Kemudian Anda juga bisa memberikan energi positif bagi sekitar Anda, dan Anda akan memasuki dunia kerja. Jadi biasakan berbicara yang baik, nantinya juga kalian akan bertemu dengan orang-orang. Ketika orang melihat retorika Anda dengan baik, maka mereka pun akan menganggap bahwasanya akhlak atau budi pekerti kalian itu baik.
Eee, baik, eee, cukup sekian, presentasi kali ini, yang mana adalah, lanjutan dari minggu kemarin tentang storytelling. Minggu depan, kita akan, eee, melanjutkan dengan materi lain, dan saya harap terakhir, eee, Anda cari dari mulai sekarang, kira-kira Anda tertarik eee, dengan materi seperti apa? Baik di dalam maupun, luar, kuliah. Misalkan, eee, saya tertarik dengan, dunia, media sosial, atau saya tertarik dengan, dunia kesusastraan Arab, atau misalkan saya tertarik dengan, film Hollywood, atau saya tertarik dengan apapun. Silahkan pikirkan, nanti saya akan, eee, pilah-pilih, materi apa yang pas untuk kalian, supaya nanti ketika kalian membuat sebuah, karya video untuk tugas kalian, kalian sudah tidak, asing lagi berbicara di video terutama di sini. Dan saya pun, tadinya ingin sekali, untuk praktek retorika ini memanggil kalian, 2, 3 orang setiap minggunya ke kampus, namun hal tersebut sepertinya di kondisi pandemi ini tidak sesuai, dan mau tidak mau nanti mungkin tugas yang akan Anda berikan kepada saya kemungkinan seperti ini, yaitu kalian membuat sebuah presentasi dan kalian membuat, video, dan Anda bisa menjelaskan apa yang ada di presentasi kalian. Sekilas mungkin itu, gambaran untuk, tugas kalian. Selanjutnya akan saya jelaskan. Baik, terima kasih, semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.